Kalau kita di akhir zaman ini, Nabi kita Muhammad SAW suatu waktu pernah bersabda dalam hadisnya bahwasanya nanti di akhir zaman para ulama itu Allah akan mengayakan mereka. Kenapa demikian? Karena memang zaman itu menuntut segala sesuatu, keberhasilan, kemuliaan, keagungan itu dengan materi. Sehingga mau nggak mau, supaya ilmu itu terangkat, ilmu itu dihormati, dimuliakan, maka mau nggak mau Allah Ta'ala menjadikan orang yang punya ilmu itu, menjadikan mereka orang-orang yang kaya gitu. Karena kepentingan ilmu, bukan kepentingan diri mereka, tapi kepentingan ilmu supaya tetap terjaga. Ya sekarang kalau dikatakan orang alim itu termasuk orang yang bermanfaat atau tidak, orang yang berhasil atau tidak, ya kita lihat materinya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mazilna fi tariqati tahsilil ilm ila anqal. Kita masih membahas terkait dengan tata cara konsep yang paling sukses untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wa innama tafaqqaha Abu Hanifah rahimallahu ta'ala bikasratil mutaraha wal muzakara fi dukanihi hina kana bazzazan. Fabihada yu'lamu anna tahsilal ilmi wal fikhi yajtami'u ma'al kasbi. Wa kana Abu Hafsin al-Kabiri yaktasibu wa yukarrirul ulum. Fa in kana labudda li talibil ilmi min al-kasbi li nafaqatil iyal wa ghairihi falyaktasib wal yukarrir wal yuzakir wa la yaksal. Di antara metode yang harus dijalani oleh seseorang yang mencari ilmu atau sedang menyebarkan ilmu adalah hendaknya dia menjadi seseorang yang aziz, seseorang yang tidak menengadahkan tangannya untuk mengharapkan bantuan orang lain. Itu termasuk pengamalan daripada ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad Sahibur Ratib, al-ilmu yahtifu bil amal fa in ajaba wa illar tahalla. Ilmu itu menuntut kita yang memilikinya untuk mengamalkan dengan isinya. Kalau kita tidak amalkan, maka dia itu akan pergi dari kita. Pergi apanya? Bukan pergi zatnya atau bendanya atau ilmunya, tidak. Mungkin ilmunya masih tetap, tapi yang pergi itu adalah keberkahannya. Di antara pengamalan daripada ilmu adalah kita tidak boleh mengharapkan pemberian orang lain, menengadahkan tangan kepada orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair, kalau kalian sudah mendapatkan ilmu, fattakhid hirfatan, carilah pekerjaan. Tasunu ma'al waji la yubzalu, yang akan melindungi dan membentengi wajah kalian supaya tidak malu. Jangan sampai kemudian kalian mengorbankan ilmu untuk mendapatkan sesuatu. Wala tashinul ilma bi antura sa'ilan fasya'nu ahli ilmi an yus'alu. In husta ilman fattakhid hirfatan tasunu ma'al wajhi la yubzalu. Kalau kamu sudah dapat ilmu, carilah pekerjaan.
Di mana pekerjaan itu akan membentengi kalian, menjaga kalian jangan sampai tampak kalian itu minta-minta atau mengharapkan pemberian orang lain. Wala tashinil ilmah, dan janganlah kalian sesekali menjelekkan ilmu bi antura sailan, dengan kalian tampak seakan-akan minta-minta dan mengharapkan sesuatu kepada orang lain. Fasya'nu ahli ilmi an yus'alu, karena sifat daripada orang yang punya ilmu itu bukanlah minta-minta, tapi malah diminta-minta gitu. Jadi ilmu itu adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, di mana dengan ilmu orang yang memilikinya itu akan mulia jikalau dia itu memuliakan ilmu. Atau sebaliknya akan terjadi, ilmu itu akan merendahkan dia jikalau dia itu merendahkan ilmu. Jadi kalau kita punya job, ya, pekerjaan tertentu, apapun itu bentuknya, terserah mau diapakan sama kita, mau dibawa kemana oleh kita, terserah. Tapi kalau kita punya job sebagai orang yang punya ilmu, baik masih talibul ilm ataupun menjadi seorang yang alim, maka ilmu itu harus dimuliakan. Ilmu itu jangan direndahkan. Maka niscaya ilmu itu akan memuliakan kalian gitu. Artinya di sini ilmu dan pekerjaan dua hal yang jikalau bertemu itu tidak akan menjadikan ilmu itu kemudian tergerus kemuliaannya, tidak. Asalkan tidak jadikan ilmu sebagai alat untuk mencari pencarian atau mencari ma'isyah atau mencari penghidupan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau ilmu kita kumpulkan dengan suatu pekerjaan, tapi pekerjaan itu tidak menggerus kemuliaan ilmu, maka itu adalah sesuatu yang diperintahkan, dianjurkan dalam agama. Nabi Muhammad SAW seseorang yang masih dia itu berdagang. Artinya setelah dia itu menjadi seorang nabi dan rasul, ketika dia memerlukan sesuatu, maka dia terkadang menggadaikan sesuatu barang untuk mendapatkan uang, atau menjualkan sebagian barang untuk mendapatkan uang. Dan itu tidak akan mencegah kemuliaan ilmu, tidak akan merendahkan keilmuannya, tidak. Karena memang kita diperintahkan untuk tidak mengharap kepada orang lain, tapi kita bersandar kepada Allah dan kepada dirinya sendiri dengan cara seperti itu. Akan tetapi, di sini yang harus cermati di sini adalah ilmu itu kan rosmal, ya. Ilmu itu rosmal. Sama seperti kalau seorang pedagang itu perlu kepada rosmal. Rosmal itu modal gitu, modal untuk berdagang. Ilmu itu adalah rosmal, bagikan rosmal bagi seorang pedagang itu, sehingga kalau seumpama dia tidak mengulanginya, mengajarkannya, mengembangkannya, maka niscaya dia akan hilang. Karena ilmu itu terkait dengan ingatan kita itu terus akan seiring dengan waktu, seiring dengan umur itu akan bertambah. Ingatan ini, ingatan itu, sehingga ingatan yang lalu itu sedikit demi sedikit akan menjadi tertumpuki dengan ingatan yang baru, sehingga jadi lupa. Itu sebabnya kenapa kok harus ada lupa, karena memori kita itu terbatas. Jadi walaupun dia itu kerja, tapi jangan tinggalkan ilmunya, gitu. Karena ini yang paling utama, ini yang paling pokok. Sementara mencari uang itu adalah sambilan saja, gitu. Itu metodenya atau konsepnya itu, kita sebagai orang punya ilmu di dalam maisha itu jangan dijadikan ilmu itu sebagai untuk mencari maisha, jangan. Tapi ilmu yang ada pada diri kita tidak mencegah untuk kita itu mendapatkan maisha, nggak ada apa. Karena namanya mencari kehidupan dan penghidupan atau mencari nafkah untuk keluarga
ataupun untuk diri kita sendiri, itu hukumnya ibadah. Sebagaimana kita itu menyebarkan ilmu, mempelajari ilmu, itu juga ibadah. Kalau kita hidup di dunia, mau nggak mau kita perlu untuk menyambung kehidupan kita di dunia ini dengan apa? Dengan harta benda, gitu. Tapi sekiranya tidak membahayakan kepada keilmuan kita, dan sekiranya tidak menjadikan ilmu itu sebagai modal untuk mendapatkan harta, jangan. Nah, gitu. Bahkan kalau kita di akhir zaman ini, Nabi kita Muhammad SAW suatu waktu pernah bersabda dalam hadisnya bahwasanya nanti di akhir zaman para ulama itu Allah akan mengayakan mereka. Kenapa demikian? Karena memang zaman itu menuntut segala sesuatu, keberhasilan, kemuliaan, keagungan itu dengan materi. Sehingga mau nggak mau, supaya ilmu itu terangkat, ilmu itu dihormati, dimuliakan, maka mau nggak mau Allah Ta'ala menjadikan orang yang punya ilmu itu, menjadikan mereka orang-orang yang kaya, gitu. Karena kepentingan ilmu, bukan kepentingan diri mereka, tapi kepentingan ilmu supaya tetap terjaga. Jadi sekarang kalau dikatakan orang alim itu termasuk orang yang bermanfaat atau tidak, orang yang berhasil atau tidak, ya kita lihat materinya, gitu. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Yang mereka lihat, yang mereka pandang, yang mereka saksikan itu cuma dohirnya saja, materinya saja maksudnya. Sementara mereka tidak lagi melihat kepada batinnya mereka daripada keimanan dan ketakwaan. Nah, itu tampak sekarang ini seperti itu. Jadi kalau seumpama misalnya dalam satu majelis itu ada dua pembicara. Pembicara yang satu pakai mobil, pembicara yang kedua pakai motor. Tentunya pakai mobil lebih dihormati daripada pakai motor. Ada dua pembicara yang datang. Yang satu tampan, yang satu biasa. Yang lebih tampan itu lebih dihormati daripada yang tampan. Ada satu majelis dengan dua pembicara. Pembicara yang pertama pakai imamah, pakai gamis, pakai jubah. Yang satu biasa saja, yang pakai jubah itu lebih dihormati, dimuliakan. Nah, itu sifatnya orang sekarang seperti itu. Jadi melihat itu materi. Melihat itu cuma tampaknya saja. Beda orang dulu. Kalau orang dulu itu nggak harus orang alim itu banyak uangnya, punya mobil, punya rumah, enggak. Itu orang dulu. Nah, tapi sekarang kalau kita nggak punya mobil, kita direndahkan. Kalau kita punya rumah, kita akan direndahkan. Nah, itu. Sehingga tidak lagi menjadi yang namanya zuhud itu nggak punya harta benda. Tidak, zuhud itu di hati, rasa, bukan materi. Yaitu menjadikan Allah segala-galanya, bukan dunia. Dunia itu tidak ada dalam hati, tapi dunia itu di tangan saja. Nah, itu yang semacam itu namanya zuhud. Walaupun dia punya uang banyak, walaupun dia punya harta yang melimpah, walaupun. Nah, oleh karena itu disebutkan wa inna ma tafaqqa Abu Hanifah radhiyallahu taala bi kasratil mutaraha wal muzakara fi dukanihi hina kana bazzazan. Adalah Imam Abu Hanifah, dia itu menjadi seorang faqih sampai menjadi salah satu imam daripada 4 mazhab. Nah, itu karena dia itu selalu bermurajaah, selalu bermusyawarah, tukar pandangan dan sebagainya ketika dia itu menjadi seorang pedagang. Jadi artinya, jadi silahkan seorang yang mencari ilmu ataupun menyebarkan ilmu, untuk dia itu mencari sebuah pencaharian, silahkan. Artinya tidak tercegah untuk mencari nafkah. Bukan berarti kalau orang alim nggak boleh kerja. Silahkan, tapi jangan sampai pekerjaan itu mencegah dia itu mempertahankan ilmunya, mempertahankan penyebaran ilmunya, mempertahankan menimba ilmunya. Itu jangan. Gara-gara dunia, akhirnya dia harus berhenti mondok. Itu salah. Karena apa? Karena ilmu itu adalah di atas harta benda, di atas dunia. Bagaimana kalian kemudian mengedepankan dunia daripada ilmu yang lebih mulia daripada dunia?
Nah, ngerti ya? Jadi memang benar dikatakan bahwasanya yang namanya ilmu dan dunia itu seperti istri yang sedang dimadu. Kalau kita itu lebih condong kepada yang satunya, yang lainnya marah. Begitu pula kalau condong yang satunya lagi, maka yang satunya dia akan marah. Nah, tapi di sini nggak ada kaitan dengan itu. Masalahnya kita hidup di dunia. Kalau kita hidup di dunia, pasti kita perlu kepada dunia. Kenapa? Karena makan itu kan dunia, minum itu kan dunia, pakaian itu kan dunia. Bagaimana kita tidak memerlukan dan membutuhkan kepada dunia itu? Kita memerlukan, tapi jangan sampai mengurangi kemuliaan ilmu, menggerus keagungan dan nilai keilmuan. Ah, itu gak boleh. Gitu. Nah, oleh karenanya fabihadza yu'lamu anna tahsilal ilmi wal fikhi yajtami'u ma'al kasbi. Nah, di sini kita simpulkan bahwasanya seorang yang mencari ilmu itu, ya, itu bisa juga bersamaan dengan dia itu sedang mencari nafkah, nggak apa-apa. Maksudnya gimana? Jadi orang yang mencari harta benda sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pebisnis ya, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang konglomerat, tidak tercegah dirinya untuk hadir majelis taklim. Nggak apa-apa, tetap hadir majelis taklim. Bukan berarti kamu kan pedagang, kamu kan pengusaha, nggak boleh jadi orang alim. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apalagi ilmu yang dia akan pelajari itu hukumnya wajib hukumnya malah gitu loh. Nah, jadi jangan salah kaprah, apalagi sampai gagal faham gitu. Nah, sekarang kan tidak sebaliknya, karena dia menjadi orang kaya, karena dia menjadi donatur majelis, karena dia itu menjadi donatur pondok pesantren, akhirnya dia tidak mengaji, dia tidak hadir majelis. Salah itu. Jadi ilmu itu harus diketahui adalah sebuah pencaharian manusia yang terbaik, ya, sebuah modal yang Allah berikan kepada hambanya yang terbaik, sebuah karunia yang Allah karuniakan kepada hambanya yang teragung. Nah, gitu loh. Sehingga jangan sampai kita itu kemudian karena mentang-mentang kita sebagai seorang yang sudah mempunyai job, ya, punya pekerjaan, kemudian mencegah kita untuk mencari ilmu. Jangan. Yang punya ilmu saja tidak apa-apa kalau dia itu akan bersamaan dengan dia itu mempertahankan keilmuannya itu, dia mencari pekerjaan, nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian pekerjaan ini mencegahnya untuk melakukan ilmu atau mempertahankan ilmu, itu jangan. Wa kana Abu Hafsin al-Kabir yaktasibu wa yukarrirul ulum. Fa in kana labudda li talabil ilmi wa kasbi li nafaqatil iyal wa ghairihi falyaktasib wal yukarrir wal yudhakir wa la yaksal. Dan adalah Abu Hafs, dia itu adalah seorang yang mengumpulkan antara keduanya. Dari satu sisi dia orang yang punya ilmu, tapi sisi yang lainnya dia itu juga seorang pekerja. Faikana labud dari talibul ilm, kalau seumpama harus untuk mencari nafkah bagi seorang talibul ilm, linafaqatil iyal, untuk memberikan nafkah kepada keluarga, wawirihi dan yang lainnya. Artinya dia itu memerlukan kepada nafkah, baik untuk keluarganya, untuk dirinya, untuk binatang peliharaannya, untuk orang yang ditanggungnya, untuk membayar hutang-hutangnya, silakan, nggak dicegah. Jadi nggak ada sebuah aturan dalam agama Islam itu yang menentukan hati-hati ya, bagi mereka yang menjadi orang alim, santri, nggak boleh dia itu bekerja, nggak ada itu. Silakan. Tapi jangan sampai kemudian yang mulia itu akhirnya tergerus kemuliaannya karena yang rendah. Yang rendah itu adalah dunia. Makanya katakan dunia, sesuatu yang rendah. Ilmu itu mulia, tapi bukan berarti kalau kita punya ilmu nggak boleh kita mencari dunia. Silakan. Seorang ustadz berbisnis nggak apa-apa. Seorang alim dia itu bekerja nggak apa-apa. Nggak ada
larangan akan hal itu. Atau berarti kalau seorang alim itu kemudian dia bekerja, dia kedudukan keilmuannya itu berkurang? Tidak, sama sekali tidak, nggak ada kaitannya. Tapi jangan sampai kemudian karena dia bekerja meninggalkan ilmu. Ini ya masalah. Apakah bisa seorang mencari ilmu atau seorang menjabarkan ilmu, kemudian dia itu bekerja juga, kemudian dia itu mencari nafkah juga, tapi terpelihara ilmunya? Ah, iya bisa. Ya misalnya seperti Ustadz nggak bisa, kerja nggak bisa, ya. Ustadz berdagang nggak bisa. Nah, terus apa yang bisa Ustadz lakukan? Ustadz investasi, girot. Ya Ustadz serahkan harta yang Ustadz punya kepada seseorang yang bisa menjalankannya. Nanti dengan perjanjian, kesepakatan, hasilnya itu dibagi dua. Entah persentasenya berapa sesuai dengan kesepakatan kita. Nah itu yang bisa Ustadz lakukan. Sama sekali tidak, Ustadz tidak menyentuh. Tapi Ustadz punya uang yang Ustadz bisa tunggu hasilnya itu setiap bulan. Dengan itu Ustadz bisa membantu dakwahnya Ustadz. Ustadz bisa membantu mereka yang Ustadz perlu bantu dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Jadi silakan mau mencari nafkah itu sendiri atau dengan cara yang lainnya, silakan. Tapi tetap yang berlaku daripada sunnatullah itu adalah bukan berarti orang yang punya ilmu itu tidak boleh bekerja, silakan. Bukan berarti orang yang mencari ilmu itu nggak boleh mencari nafkah, silakan. Tapi jangan sampai mengurangi keilmuannya, gitu. Nah, kenapa? Yang menjadi sebab utama kenapa seseorang itu kemudian menjual ilmunya, ya, karena dia itu tidak punya harta benda, sehingga kemudian dia itu menjual kalap, dia harus menghidupi istrinya, dia harus bangun rumah, dia harus bayar hutang, dia harus melunasi hutang-hutangnya, dia harus membayar untuk tanggungannya dan sebagainya. Akhirnya dia itu menjual ilmunya. Nah, ini yang salah. Nah, tapi kalau seumpama dia itu tidak sampai ke batas itu, nah itu nggak apa-apa, dianjurkan. Kalau suatu dia dianjurkan, tidak dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Jum'ah. Fantashiru faida apa? Fantashiru fil ardi. Nah, jadi kalau kalian sudah selesai melaksanakan dan menunaikan sholat Jumat kalian, maka hendaknya menyebarlah di muka bumi ini. Wabtagu min fadlillah, dan carilah daripada karunia Allah. Diperintahkan cari. Di dalam ayat yang lainnya sebutkan wabtagu fima atakallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Sebutkan cari. Tapi pencarian kita yang paling utama itu adalah ridhonya Allah, akhirat kita. Dan dengan modal keilmuan itu adalah nomor satu, gitu. Tapi jangan sampai kita itu kemudian mempunyai sebuah persepsi bahwasanya kalau orang mencari ilmu berarti nggak boleh cari dunia. Silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dunia itu kemudian dijadikan alasan untuk meninggalkan ilmu, jangan. Untuk menjual ilmu, jangan. Untuk merendahkan dan menghinakan ilmu, jangan. Nah, itu berbahaya. Nggak boleh. Kenapa? Karena dunia itu milik orang-orang terbatas. Siapa yang terbatas? Ya pemiliknya, yang terkait dengannya. Tapi kalau ilmu itu nggak ada batasannya. Ilmu itu milik semua. Sehingga karena milik semua, nggak bisa kita membatasi. Tapi kalau harta benda kita batasi, silahkan. Tapi kalau ilmu kita batasi, nggak bisa. Karena sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-ilmu dholatul mu'min. Fa'ainama wajadtumu fakhudhu. Yang namanya ilmu itu adalah barang hilang milik setiap orang mukmin. Dimanapun kalian dapatkan ilmu itu, ambil. Itu hak kalian. Nah, gitu. Tapi bukan berarti orang yang punya ilmu itu nggak boleh bekerja. Orang yang punya ilmu nggak boleh punya mobil. Orang yang punya ilmu itu nggak boleh punya rumah mewah. Silakan, nggak apa-apa. Jangan pandang rendah orang alim kalau semua dia itu mempunyai dunia. Jangan suudon langsung orang alim sekarang ini nggak zuhud dan sebagainya. Loh, ente sudah nggak bantu dia kok malah diomongin sih. Gitu.
Karena orang yang punya ilmu itu, ya, dia itu akan merasa bahwasanya dirinya, hidupnya itu bukan milik dia, tapi dirinya, hidupnya, langkahnya itu milik Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Sehingga dia itu menjaga badannya supaya jangan sakit, supaya jangan cepat lelah. Untuk apa? Supaya dia itu bisa terus bersemangat untuk berdakwah gitu. Dia mau beli sesuatu diniatkan untuk memuliakan ilmu. Sebagaimana kalau seumpama kalian ditanya, kalau seumpama Nabi kita Muhammad SAW mau datang ke rumahmu, kamu mau naikkan mobil apa? Hah? Nabi SAW mau datang ke rumahmu, mau dipakaikan mobil apa? Yang termewah kan? Yang terbagus kan? Nah, itu yang kalian lakukan harusnya. Kenapa? Kalian bukan milik kalian. Kalian itu mengganti posisi seseorang yang mulia sisi Allah. Kita beli sesuatu, kita jaga dan sebagainya untuk kemuliaan ilmu. Nggak jadi masalah. Nah, itu sifatnya orang alim seperti itu. Harusnya kita yang memfasilitasi, pakaikan orang alim itu mobil yang bagus. Setelah kita pun juga pakai mobil yang bagus. Jadi kasih rumah, bangunkan rumah yang indah untuk orang alim. Kenapa? Karena orang alim itu identik dengan Nabi SAW. Seharusnya begitu, bukan malah kita itu sudah bukan yang memfasilitasi, bukan yang menyiapkan, malah kita ngomongi orang-orang itu, para ulama itu berbahaya. Ghibah orang biasa itu dosa, dosanya dosa kecil, tapi kalau ghibah para ulama itu dosanya dosa besar. Sudah kita terlalu banyak dosa, jangan ditambah lagi dosa dengan kita bicarakan para ulama. Tapi, nah, di sini ada sebuah kata kunci dunia yang harus kalian perhatikan dan kalian harus pahami. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi wa man arada al-akhirah fa'alaihi wa man aradahuma fa'alaihi. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan dunia, kalian perlu ilmu. Kalau kalian ingin mendapatkan akhirat, kalian perlu ilmu. Dan jikalau kalian itu ingin mendapatkan kedua-duanya, kalian juga memerlukan kepada ilmu. Fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasyri. Dengan ilmu kalian itu akan menjadi mulia. Di dunia mulia, di akhirat juga mulia. Dan umumnya kalau orang memilih ilmu dan condong kepada ilmu, nanti dunianya ngikut. Gitu loh. Tapi kalau orang condong kepada dunia, belum tentu ilmunya ikut. Tapi kalau orang condong kepada ilmu, dunianya ikut. Jadi kalau semua dikasih pertanyaan, kalian mau capek cari dunia atau nggak capek? Gitu. Jawabnya apa? Kalau nggak capek, cari ilmu. Nanti dunia ikut. Tapi kalau seumpama kalian mau capek, ya silahkan gitu. Nggak usah punya ilmu gitu. Capek cari dunianya. Tapi jangan sampai dunia itu ilmu itu kemudian dikorbankan untuk dunia. Itu yang tidak diperbolehkan dalam agama. Lihat bagaimana sebuah contoh yang mau memotivasi kita semuanya untuk menjadi sepertinya, yaitu Al-Imam Al-Ajal Al-Kabir Al-Adim Al-Alim Al-Allamah, itu Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu adalah seorang yang paling alim di kota Baghdad, tapi sekaligus dia adalah orang yang paling kaya di Baghdad. Paling alim, tapi sekaligus menjadi orang yang paling kaya di Baghdad. Pemasukannya itu setiap harinya itu 1000 dinar. Padahal kewajiban zakat cuma 20 dinar. Berarti apa? Ini 1000 dinar kok pemasukannya setiap harinya. Jadi sekitar 1.400.000.000 per hari. Tapi hebatnya sepanjang tahun nggak pernah kena zakat. Ya satu hari saja kan sudah wajib zakat kan, 1000 dinar pemasukannya. Pemasukan sehari aja sudah wajib zakat. Tapi sepanjang tahun dia nggak pernah kena zakat. Kenapa? Karena uang itu nggak pernah tetap. Uang itu digunakan terus, masuk keluar, masuk keluar. Dan di antara manakibnya, di antara kemuliaan hidupnya dan sejarah baiknya,
Semua ulama yang ada di Baghdad yang berjumlah 200, semua itu dalam tanggungannya. Dari mulai kendaraannya, rumahnya, nafkahnya, untuk tamunya, semuanya dia nanggung. 200 ulama. Ada orang alim yang tanggung sekarang? Mana orang kayanya yang nanggung ulama? Karena kan ulama itu kan punya pekerjaan. Mereka itu fokus mendidik, fokus mengajar, fokus berdakwah. Harusnya ada satu orang dong yang memikirkan mereka. Karena mereka kan manusia, bukan malaikat. Artinya mereka punya istri, mereka punya anak, mereka punya tanggungan. Nah, mereka kan harus bertanggung jawab. Mereka harus memberikan nafkah. Nah, ini Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini, dia itu memberikan penghidupan untuk 200 ulama. Dari mulai tempat tinggalnya, kendaraannya, sampai apa yang dimakannya, bahkan untuk jamuan bagi yang datang kepadanya pun disiapkan. Dan di antara manaqibnya beliau sudah pernah menghajikan Nabi sebanyak 1000 kali haji. Ada satu orang datang kepadanya meminta madu. Karena suaminya itu sakit. Ya bawa baskom. Tapi begitu dia datang membawa baskom, minta madu, maka dikasih langsung satu tank, satu tempat yang besar itu madu. Hanya tegur sama temannya, dia kan minta satu baskom, kasih aja satu baskom. Apa katanya Syekh Abdullah Mubarak? Dia itu minta dengan kadar yang dibutuhkannya, dan aku memberikan dengan kadar yang aku punya. Ini kalau dia minta segitu itu dianggap banyak. Tapi kalau aku memberikan yang sedikit, yang apa aku berikan padanya itu sedikit kok dibandingkan dengan aku punya. Itu Syekh Abdullah Mubarak. Dan suatu waktu, karena beliau itu 1 tahun haji, 1 tahun jihad fisabilillah untuk membuka negara-negara Islam yang baru. Subhanallah, ketika dia itu haji dan dia itu menyewa beberapa puluh orang untuk menghajikan Nabi SAW. Di tengah perjalanan dia itu melihat seorang wanita muslimah yang tampak dari pakaiannya, tapi dia itu sedang mengkais-kais sesuatu atau mencari-cari sesuatu di tempat sampah. Begitu diperhatikan, ternyata dia sedang memotong-motongi daging yang sudah mati yang ada di sampah. Boleh nggak? Nggak boleh. Sebagai ulama dia wajib menegur. Sehingga didatangi perempuan itu. Wahai perempuan, bukankah kau muslimah? Kalau iya saya muslim. Kenapa aku lihat kau mengambil daging ini? Ini kan bangkai, nggak boleh makan bangkai, haram hukumnya. Maka kata perempuan tersebut, bagi engkau haram, tapi bagiku halal. Kenapa demikian? Karena aku adalah seorang janda, bahkan aku seorang syarifah. Aku ditinggal suamiku dengan beberapa putri yang kami sekarang ini 3 hari 3 malam belum makan sama sekali. Terenyuh dia hatinya, menetes air matanya, sedih karena ada seorang syarifah, punya janda, punya anak-anak yatim, tapi dia tidak makan sampai 3 hari 3 malam. Yang sedia kalanya uang yang dia akan gunakan untuk sebagai biaya hajinya itu dan bekalnya itu diberikan kepada dia semuanya. Kau pakai untuk menghidupi anak-anakmu. Akhirnya dia pulang. Sementara temannya suruh terus. Dan herannya setelah mereka itu kembali lagi dari ibadah haji mereka, sebagaimana disunahkan, dia itu datang kepada mereka untuk meminta doa dan berkunjung, ya kan? Setiap kali dia datang meminta doa, kok mereka juga minta doa? Maka dia katakan, loh saya kan nggak haji. Gimana kau bilang nggak haji? Kan kamu yang bantu aku di Mina. Kan kamu, pokoknya semuanya ada buktinya. Kalau mungkin kalau sekarang langsung ada fotonya, karena di selfie dulu gitu. Dia bingung, loh kok bisa? Bingung dia. Kok bisa orang itu bilang begitu ya? Subhanallah, begitu dia tidur malam itu dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Apa katanya? Kamu bingung ya dengan apa yang dinyatakan oleh mereka? Iya Rasulullah, padahal aku tidak haji, tapi mereka minta doa kepada aku. Kamu ingat seorang syarifah yang kau bantu dengan uang hajimu itu? Iya. Berkat apa yang kau lakukan, maka Allah SWT menciptakan seorang malaikat yang mirip dengan wajahmu, yang akan melaksanakan haji untukmu dari hari ini sampai hari kiamat nanti. Berkat apa? Berkat sedekah. Berkat memperhatikan syarifah. Berkat dia mendahulukan akhiratnya ketimbang dunianya. Semoga kita termasuk
yang mempunyai keadaan seperti Syekh Abdullah Mubarak. Sehingga kita mulia dunianya, mulia juga akhiratnya, tidak tergerus sedikit pun keilmuannya, tapi dunia ikut dengan kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ala man wasala salih. Al-Fatihah.